bilangnya aja profit sederhana, nyatanya plafonnya sekarang 10M. Nah, 10M itu udah gak sederhana. Yang ngasih 10M siapa? Nah, terima kasih ya. Kita gabung lagi di Opini Penilai, kita singkatnya Open ya. Kita kehadiran dua Sri Kandi yang melegenda. Pasti kan udah banyak kenal nih. Ada Bu Mia, ada Bu Rekyanti. Terima kasih Bu Mia sama Bu Rekyanti udah hadir. Sebelum kita bincang-bincang nih tentang pengalaman ya sama mungkin kegundahan tadi ada spoiler sedikit dari ibu-ibu ini tentang kegundahan. Buat teman-teman yang menyaksikan, sebenarnya kita ini podcast ini kan program barunya MAPI ya, untuk membuat anggota itu mampu menyalurkan pemikiran lebih terbuka gitu. Dan siapa aja kalau memang ada masukan, kita terbuka. Sponsor pun kita juga nerima sebenarnya. Ya, yang belum kenal mungkin kita perkenalkan dulu. Ini sebelah kiri ini ya Bu Mia. Bu Mia ini kemarin sudah keluar di media penilai, latar belakang pekerjaan, pendidikan juga sudah pada banyak yang kenal lah. Di dunia ini pernah di bank juga, pernah di KJPP juga, pernah di konsultan juga gitu ya Bu Mia ya. Terakhir itu di perbankan tahun berapa Bu? 2011 sampai 2013. 2011 sampai 2013. Kemudian KJPP berapa ya? 2013 2015. Oh 2013 ke 15. Cuman di KJPP-nya udah lama sebenarnya. Iya, sebelum di bank sempat di KJPP. Sempat di KJPP, Iya. Sekarang pun balik KJPP. Iya. Jadi enak di KJPP ya Bu ya. Iya. Kantornya bisa deket rumah Bu, jalan kaki aja. Oh gitu. Oh kantornya deket rumah. Makanya jalan kaki aja. Oh jalan kaki itu memang cita-citanya semua orang itu. Loh, kalau sekarang kan malah kerja di rumah. Iya. Nah kalau ini Bu Rekyanti, Bu Rekyanti kayaknya baru ini nih, baru menikmati hidup di iya Bu, mulai bebas baru mulai bebas gitu ya Bu ya. Tapi pasti kalau yang di Jakarta udah kenal lah sosoknya Bu Yanti sama Bu Mia ini. Cuman kan lagi happening nih Bu, kita tuh perubahan peraturan, ada PMK lelang yang baru keluar, terus ada standar imbalan jasa yang baru keluar, perubahan peraturan tentang pembebasan lahan pun. Jadi kita di eksternal ini kita mulai pengen tahu nih dunia lain gitu kan dari penilai. Kita kan penilai eksternal. Tapi ini kalau perubahan fee ini kayaknya benar-benar pasti hot deh. Kalau antara bank sama penilai eksternal. Ya itu. Topik yang sangat hot karena saya pernah ngalamin ya yang kemarin itu. Yang kenaikan yang pertama apa yang kedua nih? Yang pertama dan kedua ya. Pertama saya ngalamin itu. Oh udah lama ya. Gimana? Memang dari kedua yang ke sekarang agak panjang, agak lama. Agak lama lah. Ya itu benar-benar akhirnya kayak dua kutub gitu loh antara pengguna jasa dalam hal ini bank sama penyedia jasa yang dulu itu kenaikan untuk jaminan utang tuh dari berapa ya? 500 ya? 500 ke 7,5 gitu ya. Terus habis itu ke 1,350 1,2 ya 1,2 belum pajak ya itu. Iya. Ya, kalau pada saat itu kan Bu, mungkin keilmuan jumlah penilai juga belum sebanyak sekarang ya. Apa sih yang terjadi dulu itu Bu? Dulu itu akhirnya kan khusus untuk rumah-rumah yang sederhana, ada satu bank pemerintah yang ini tuh agak dibedakan. Fee-nya agak dibedakan. Cuma kan satu dari sisi perbankan sendiri waktu itu belum siap menggunakan penilai internal.
pada belum saat itu. iya pada saat itu belum siap menggunakan penilaian internal, melakukan penilaian pun belum seperti penilai eksternal. Iya. Karena belum banyak yang berpendidikan. Terus fee tiba-tiba naik, meskipun itu bank sendiri tidak merasakan ya atas kenaikan itu, terserah sebenarnya. Karena yang langsung membayar fee itu adalah customer, nasabah, calon nasabah atau nasabah. Cuma bank sendiri kan akhirnya juga open ya, dalam artian orang yang mau ambil kredit atau apa kan juga mengeluh. Saya itu mau ambil belum tentu disetujui loh, tapi sudah harus bayar sekian. Oh, itu kan apa namanya? Iya sih, karena nilai kan di terakhir ya kan. Bukan terakhir, takutnya justru di awal kan. Maksudnya dari proses pembayaran itu kan takutnya kalau kita udah nilai dulu baru dibayar kan nggak independen. Iya, nggak satu itu. Jadinya. Tapi kan sebenarnya itu juga bank juga punya mekanisme kan. Pembayarannya kan nggak langsung ke penilai, pembayarannya melalui bank. Oke. Jadi kan yang menerima keluhan dari masyarakat itu sebenarnya bank. Dan bank di sini kan hanya lewatan aja, kan nggak ngambil 1 rupiah pun. Tapi kan ada Bu. Ada Bu bank yang jadi kan ada kayak yang dipusatin ya. Jadi lewat bank pembayaran ke KJPP-nya. Tapi ada juga yang nasabahnya suruh bayar langsung. Nah, itu yang banyak risiko sih. Karena banyak main di situ. Kalau nggak sesuai nggak dibayar. Ya, contohnya. Gitu. Itu sebenarnya bisa, maaf ya sebelum ini bisa dibicarakan harusnya. Apanya itu? Bisa dibicarakan dengan pihak banknya. Karena berarti kan benar-benar itu akhirnya nasabah bawa penilaian dengan kondisi kita, maksudnya bank itu kalau saya bilang itu risiko buat bank loh. Oh iya. Nah, cuma nggak semuanya juga, maksudnya penilai sih calon nasabahnya itu bebas pilih KJPP-nya. Tapi bisa jadi itu yang daftar yang harus yang rekanan gitu. Cuma proses pembayarannya ada bank yang nggak mau ribet Bu. Jadi udah serahin aja, udah langsung harus ditampung pokoknya dulu, hasilnya nanti dia yang transferin gitu ya. Jadi ada beberapa yang nggak mau ribut gitu. Nah, akhirnya kadang-kadang itu marketing yang main juga. Marketingnya yang ngarahin pakai KJPP yang ini gitu. Ya. Akhirnya memang KJPP akan ada favorit, betul, sesuai ininya. Jadi quote unquote lah ya. Yang menarik tuh begini tadi, apa namanya, ada sebenarnya kenapa sih dulu atau bank itu kenapa sih membuat daftar rekanan kalau toh akhirnya kenapa nggak dilepasin aja gitu? Jadi nggak ada perannya si marketing juga akhirnya kan di situ dalam menggiring. Ini marketing apa nih? Mau saya tanya dulu. Tadi saya nangkapnya marketing bank. Tadi kalau marketing gitu. Bank itu dia lebih kepada kalau sistemnya tuh kayak AO ya, lebih kepada pelayanan ke customer. Jadi kalau masalah penilaian ini kan sebenarnya yang belakang ya. Jadi dia akan inline sama kredit atau inline sama operation atau inline sama risk, terserah lah ya. Jadi bukan di sisi bisnisnya. Jadi gini, kenapa kok dibebasin? Ini saya bicara dari sisi pengalaman saya ya. Karena satu, kita tahu toh ya setiap maksudnya ini setiap bank itu pasti punya preferennya. Dia punya ketentuan, dia punya ini apa ya saya bilang preferen lah ya, karena maaf nih ya, memang semua sudah profesional dapat izin dari DPU, tapi coba ayo kita teliti lagi. Oke, penilai pabriknya oke, tapi kita ke dalamnya ini jasa loh. Satu, terus kedua, bank mungkin selalu pengen melihat sebenarnya kalau itu dari debut ujiannya udah sama penilaian, dan kalau nilai kan gapnya nggak harus jauh-jauh banget ya. Tapi kenyataan yang kita lihat ya, kalau yang sudah pernah melihat hasil penilaian eksternal yang masuk kalau misalnya yang dianggap tadi saya nangkepnya adalah
bank punya preference dalam menentukan vendor yang mau dipakai gitu ya. Kalau bank-bank ini mempunyai, kalau Ibu Yanti tadi bilangnya KJPP itu penilai kalau ilmunya sama, standarnya sama, harusnya gapnya juga enggak gitu ya. Artinya kan mau di rekanan di bank A, di bank B, di bank C juga harusnya mirip tuh. Tapi yang terjadi kan ada juga KJPP yang nggak rekanan di bank D gitu ya Bu ya. Iya, ini yang saya tadi bilang preference. Karena gini, nilai oke ya, clear, nilai market oke. Tapi habis itu kan ada tadi risk kan setiap bank punya risk appetite dong. Iya. Nah, risk appetite ini ibaratnya mohon bantuan KJPP, oke nilai market sekian. Kayak kan? Terus habis itu sebenarnya kalau sekarang ya saya melihat itu risk appetite hampir mirip ya. Oh, enggak, yang dekat ini, dekat itu, yang ini itu. Kalau itu kan apa ya? Itu kan yang kita udah punya lah titik-titiknya yang daerah merah, daerah hitamnya mempengaruhi nilai kan gitu. Tapi itu kan nanti kan di bagian risk analisnya kan gitu. Enggak, maksud saya gini. Ini juga ada satu yang harus kita luruskan. Jadi pada saat mungkin ini kalau saya lebih ke bank ya, ini yang harus kita luruskan. Pada saat nilai itu dipakai untuk menentukan maksimal kredit, ini yang jadi ribut. Padahal itu tadi risk appetite bank satu sama satunya beda. Akhirnya nilai KJPP itu kayaknya jadi mutlak. Padahal kan harusnya enggak. Harusnya kan 5C itu. Harusnya 5C. Dan C itu kolateral itu yang terakhir. Hanya salah satu. Iya. Tapi kan ini menjadi collateral lending. Iya. Dan akhirnya kalau ada masalah yang dicari yang bisa dipegang itu ya cuma collateral lending. Jadi makanya kenapa akhirnya jadi penting. Makanya jadi sangat penting. Jadi menjadi penentu kredit. Oke, C1, C2 dalam artian karakter, capacity itu tetap pasti ya. Kalau kolateral itu menjadi yang penting gitu kan. Terus bagaimana yang tren yang sekarang ini peran penilai internal itu dibesarkan gitu. Padahal kan menjaga independensi, menjaga kompetensi itu kan kalau dalam satu naungan yang sama itu kan berat ya. Justru itu sekarang paling berat itu akhirnya nih jujur nih saya nanya sama Bu Mia, enak jadi penilai eksternal apa internal? Enak mana Bu? Enak mana Bu? Jujur. Eksternal aja deh. Karena ya terus terang ya di bank itu sangat banyak kepentingan ya. Maksudnya kepentingan dari misalnya bisnisnya deh gitu ya, dari tadi misalnya AO-nya tadi di awal pasti dia kan dikejar target. Seberapa tekanannya? Iya, dia juga gitu pasti kan dia masing-masing itu punya target masing-masing. Dia punya kepentingan masing-masing juga untuk buat nyampe targetnya. Nah, kalau misalnya di AO-nya itu pasti kan berusaha masukin nasabah atau jumlah pinjaman yang bisa sebanyak-banyaknya. Nah, dan itu kan ya tadi seperti Bu Yanti bilang kan bahwa kolateral itu dianggap penting. Nah, berarti kan nilainya juga harus bisa mencapai targetnya dia kan. Nah, makanya itu di situ kenapa tadi masing-masing bank kan prosesnya ada yang beda-beda ya. Kalau tadi kan Bu Yanti bilang kan appraisal kalau di yang tempatnya Bu Yanti itu kan semua dipusatin. Jadi beberapa bank emang juga udah begitu sih. Karena mereka sadar ya betapa pentingnya independensi dari kolateral itu. Jadi dipusatin pun yang ngerjain eksternal. Yang ngerjain eksternal, tapi yang milih, yang nentuin KJPP-nya siapa dan yang nge-review KJPP yang boleh rekanan itu siapa, itu wewenangnya di collateral appraisal. Dan yang nge-review kinerjanya itu juga di collateral appraisal. Nah, itu makanya pentingnya itu gitu. Makanya kenapa juga pentingnya kenapa pembayaran itu juga disentralisasi di situ gitu. Biar maksudnya semua urusan KJPP diputus di situ gitu. Jadi nggak ada pihak lain yang istilahnya intervensi lah gitu ya. Atau misalnya dari misalnya AO-nya itu nanya udah selesai belum, berapa nilainya, belum kasih ke sana kasih ke saya dulu ya, apa kayak gitu-gitulah. Yang kayak gitu tuh nggak ada gitu, karena semua diputus harus melalui collateral appraisal. Dan kalau ketahuan ada kong kali kong sama yang lainnya bisa diputus PKS-nya. Jadi harusnya itu gitu, yang penting itu. Dan itu makanya kenapa kok kalau saya bilang penilai internal itu
sangat apa ya, rentan gitu, konflik of interest-nya tuh bebannya berat ya. dan maksudnya nggak setiap orang itu kan berani untuk fight ya. Pendapat saya segini gitu. Tapi kan maksudnya mereka kan juga kadang-kadang kalau misalnya penilai internal kan juga kali ada mikir ya, aduh karir saya gimana ya di sini ya, pengen naik nih dari misalnya dari staff jadi gitu ya? senior gitu, jadi supervisor. Betul. Bisa ngaruh ke sana juga ya. Beban penilai internal itu kalau saya bilang ya lebih berat dibanding penilai eksternal. Kalau eksternal sudah nyerahkan ke bank, it's okay, terserah gerisera-sera gitu loh ya. Tapi kalau penilai internal pada saat dia nggak jadi booking ibaratnya, pasti akan penilai appraisal hasil dari di tempat sana segini penilaian internalnya ucap kok rendah sih KJP perkanannya. Iya. Pada saat dia nanti terjadi problem, pada saat amnesia dia tuh dia lagi yang kena. Jadi penilai internal itu benar-benar diobok-obok lah, bagian diobok-obok, kanan kiri depan belakang harus kuat. Iya. Dan pada saat kita ndak kuat, ya sudah. Ininya ke situ sih. Kalau eksternal enak ya. Soalnya kalau sampai ada jaminan yang macet, itu ditelusurin kan semuanya kan. Dari ya marketingnya juga pasti kan ditanya gitu ya. Apa AO-nya. Tapi juga si collateral appraisal internalnya juga ditanya gitu. Dulu kenapa bisa dapat segini? KJPP-nya siapa? Enggak di-review segala macam. Itu pasti ubek-ubek, dan itu nggak cuma satu bagian gitu. Tapi bagian risk management juga pasti nanyain gitu. Semua bagian itu. Karena pasti akan dicari kambing hitamnya mana. Memang harus ada kambing hitam. Ya kalau kambing putih semua sih nggak apa-apa sih. Sound the ship. Sekarang gini sih, pada saat terjadi kasus, kalau itu memang kasusnya karena makro ya, karena ini isu, tapi setidaknya gap penilaian ini juga problem ya. Gap penilaian pada saat dulu direalisasi, oke, katakanlah dulu direalisasi katakanlah 10, dia dikasih kreditnya 15, no issue selama nanti pada saat penjualan itu sebenarnya nggak apa-apa. Katakanlah dia lakunya 5, tapi 5 ini bisa ditelusur. 5-nya ini karena apa? Karena makro, karena memang jaminannya sudah turun, nilainya karena memang tidak pernah dipelihara atau apa jaminan namanya macet ya. Itu kan barang kan apakah dia nggak pernah dilakukan pemeliharaan atau dia nggak pernah disadon yang ini, atau dia sudah memang all of date ya gitu-gitu, nggak apa-apa. Cuma ini memang kan harus ditelusur. Dan satu lagi, kalau kita penilai internal itu melakukan penilaian sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan ini, itu no issue, tetap bebas kok. Cuma kan untuk diobok-obok ini kan paling nggak enak. Penilai internal itu melakukan penilaian sesuai dengan standar, atau standar. Mereka membuat SOP sendiri-sendiri itu sesuai standar. Cuma memang di situ ada risk appetite yang tadi saya bilang, ada risk appetite internal, risk appetite dari bank tersebut, dan bank A sama bank B pasti akan berbeda. Jadi kayak misalnya pompa bensin deh, ada yang nggak boleh bersebelahan, tapi ada yang ngasih jarak, misalnya nggak boleh 30 meter, minimum 30 meter dari pompa bensin. Tapi ada juga yang bilang asal keselak jalan nggak apa-apa, atau keselak satu properti nggak apa-apa, nggak langsung lah standar ke sana ya. Jadi beda-beda dalam hal melakukan penilaiannya sih sama. Mereka sama. Karena memang karena banyak bank itu yang penilai internalnya udah dapat pendidikan ini seenggaknya PDP 1. Pendidikan dari MAPI atau dari internal MAPI. Jadi perbankannya? Dari MAPI. Dari MAPI ya. Tapi juga dari perbankan juga update pasti juga selalu update. Itu mungkin kalau yang dari yang sekarang kalau zaman kalau yang dulu enggak. Itu yang jadi problem itu pada saat fee ini kembali ke fee lagi ya. Dari 700 ke 750 bank labakan. Saya salut dengan MAPI dalam artian para KJP 700 lah ke ya. 1,2 Nah, itu sama. Jadi itu tipikalnya sama. Jadi pada saat dari 500 ke 750 itu kan MAPI-nya solid banget ya. Padahal ini bank itu nggak ngambil uangnya.
kita cuma dari masyarakat pada protes. Ya sudah, akhirnya ya sudahlah, ini karena itu nilai fee-nya nggak terlalu tinggi, masih bisa ya. Akhirnya kita dari pihak bank itu ke customer itu masih bisa lah. Ya, ini itu terus ada juga gimmick-gimmick ya. Ada beberapa yang bebas appraisal, apa kalau masih disetujui. begitu. Iya, masih gimmick-gimmick begitu. Kasih inilah potongan gitu, karena ya untuk untuk menanggulangi kenaikan itu. Itu udah terasa ketika masih di 750 atau 750 ke 1,2 dari 500 ke 750 itu udah berasa. Itu ada gimmick-gimmick. Ada ini. Terus habis itu dari 750 ke 1,2 ini yang terjadi problem. Terjadi problem karena gapnya itu kenaikannya lumayan tinggi. Di banknya nggak siap. Terus kemudian di KJPP-nya waktu itu juga belum banyak banget ya. Belum ada PS yang itu belum ada PS. Nah, akhirnya ribut. Tapi saya benar-benar salut di situ. Di mappingnya itu kokoh lah ya. Akhirnya kan banknya tuh apa ini? Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya apa? Ada yang akhirnya pakai penilai internal. Tapi kalau nggak siap, ada yang disubkan. Gimana tuh? Disubkan setahu saya ya. Setahu saya itu yang ngerjain KJPP. Oh, terus? Tapi tidak pakai penilai publik. Oh gitu. Jadi tenaganya. Itu berkontrak dengan KJPP-nya atau dengan? Enggak sih. Jadi ya pasti kan ya itu kan bisnis loh ya. Iya, enggak lah. Kan pasti berkontrak dengan KJPP bikin PT lah, apa itu kan bisnis loh. Sesuatu yang kita nggak usah tutup mata lah gitu loh. Sekarang saya punya KJPP, saya juga harus bayar surveyor, saya harus bayar apa. Terus dengan kondisi gini sepi begini nggak ada ini. Tapi itu kan dijaminan. Ketika ada masalah siapa yang? Bank yang akan bertanggung jawab. Oh gitu. Enak dong. Loh. Yang nggak bisa dong. Perspektif penilai publiknya kan. Tapi kan fee-nya kan berapa? Rendah. Oh iya kan nanya fee-nya ya. Kan fee-nya bukan fee ini. Jadi gini loh, kalau pakai KJPP full katakanlah 1 juta ya, atau 1 juta lah gitu ya. Terus kemudian ini kan masih ada gap nih. Dari internal masih belum siap. Dalam artian tenaga ya. Dan kalaupun pendidikan sih mungkin tinggal ikut pendidikan atau apalah, tapi kan untuk ini tenaga kan susah ya. Akhirnya disubkan ke perusahaan di situ, tapi nanti yang bertanggung jawab internal. Dan di situ pasti internalnya yang melakukan review itu kan waktunya itu enggak sepanjang kalau dari survei. Itu ininya ke sana itu pada saat kedua loh. Iya, tapi terus sambil penilai internalnya itu juga dilakukan pendidikan. Iya, sambil itu. Oh gitu. Iya. Makanya kan kalau misalnya ngundang melakukan pendidikan dan membajak. Iya, betul. Ya, betul itu. Jadi kan kalau misalnya biasanya kalau manggil ini ya minta pendidikan misalnya PDP gitu ya. Nah, itu tuh 30 orang gitu ya, Bu ya. Nah, itu tuh bisa gitu langsung kita. Dan itu kan lebih fleksibel ya waktunya ya, tergantung dari kita mau nentuinnya kapan ya dari banknya gitu. Bisanya kapan ya? Oh, ini nggak ada kegiatan ini rata-rata bisa deh tanggal segini untuk upgrade gitu. Skillnya. Nah, nanti dites tuh, ada yang lulus, ada yang enggak kan gitu. Jadi mayoritas sudah atau semua penilai internal itu? Enggak, belum semua juga sih. Kalau saya bilang hampir semua ya. Minimal pendidikan dasar dapat. Iya, kalau sekarang. Tapi kan gini ya, di dunia penilaian itu kan sebenarnya pinter aja nggak cukup ya, kan pengalaman jam itu terbang. Saya sangat setuju. Nah, saya sangat setuju. Itu bagaimana? Sementara dinamika penugasan itu kan lebih banyak di eksternal ya. Bagi penilai-penilai yang terbentuk di eksternal menurut saya kan itu jam terbangnya lebih terjaga lah ya daripada yang nggak di eksternal di KJPP. Misalnya nih ada anak nih pinter, dia lulus kuliah ambil PDP 1 sampai USP kan bisa aja tuh lulus. Ya betul. Ya, kan? Tapi saya memang itu ngalamin. Dalam artian saya tuh pasti ngerti kok penilai yang
jam terbangnya sudah tinggi, itu kalau kita ajak diskusi sama penilaiannya itu jauh beda. Itu nggak bisa dibohongin. Nah, lalu gimana menyikapinya di penilaian internal? Makanya kan juga ada yang dibajak kan. Oh, Suruh ngajarin deh. Bajakan. iya. Tapi satu juga kita juga Padahal di awal kita nih ngobrol kita ini enakan di eksternal gitu ya, tapi eksternal tergiur tuh masuk ke internal. Ya, tapi nanti setelah merasakan suasana internal, setelah merasakan beban, setelah merasakan tekanan, terus iya enak eksternal ya. Berarti Bumiya mengalami nih. Dulu soalnya saya jadi bemper. Oh gitu. Capek bemper. Asli. Terutama pimpinan penilai internal atau apapun lah ya, pokoknya di bagian situ yang mendudukin supervisi, kalau dia nggak tahu teknis dan dia nggak punya, ibaratnya nggak punya kemampuan untuk bertahan ya. Itu ya intinya tuh idealisme. Ya. Yang saya ini idealisme. Dia nggak punya teknis, dia nggak punya idealisme. Saya cepat pengen naik pangkat. Udahlah, habis ya lah. Udah. Gitu ya. Kesian bawahnya. Kesian bawahnya yang berantem. Apa? Ya di bawahnya ditindas suruh nurutin. Suruh nurut. Jadi integriti penilai internal itu benar-benar teruji Diuji dan teruji. Kalau dia kuat di situ, nah akhirnya kita kalau kita ini ya pengen supaya penilaian kita itu juga, kita harus bikin data akhirnya. Saya punya data aja begini, kenapa bisa begitu? Ayo kita buka. Makanya kalau ada yang begitu-begitu, akhirnya ini penilaian KJPP misalnya segini KJPP. Kalau saya adu langsung. Mungkin kalimat tepatnya bukan ngadu kali. Bukan ngadu sih, makanya ngajak diskusi. Ya maksudnya, ayo datanya dari mana, ini dari mana gitu. Ya, lebih ke sana ya, untuk mencari yang benar yang mana nih. Yang mana, karena gitu. Titik ininya sama harusnya. Kalau makanya saya bilang bedanya itu harusnya tuh gapnya itu bisa ditoleransi. Tapi kalau gapnya itu antara Jakarta dan Surabaya kan lumayan. Jakarta Bogor ya udahlah, ayo Jakarta Bekasi ayolah gitu loh ya. Jakarta Surabaya loh iki apa-apaan gitu loh. Benar sih. Iya, karena terus terang beberapa kualitasnya emang kadang-kadang emang beda-beda ya, kadang nggak standar pun ya, semua kan dapat izin kan dari DPQ dan semua melewati pendidikan, proses pendidikan ya. Kadang-kadang pas kenyataan di lapangannya itu bisa ternyata berbeda gitu. Makanya jadi akhirnya ya terus terang kalau pas di bank ya, kayak misalnya Bu Yanti kayak gitu kan, kita nerima banyak laporan dari KJPP yang berbeda-beda ya. Jadi kita akhirnya kayak tahu gitu ya, oh si ini gini, si ini gitu, dan akhirnya itu jadi sebenarnya juga KJPP juga kebanyakan juga tahu sama tahu sih ya, gitu ya. Bu, jadi tapi itu kan itu antar KJPP. Sementara sekarang ini kan KJPP dan internal nih. Dengan yang bersertifikat aja curhatannya orang bank itu begitu. Sekarang apalagi internal yang belum sampai lulus ya kan, di USP lisan itu kan memang kita nggak hanya diuji masalah pengetahuan aja kan, tapi bagaimana kita mampu menjelaskan bertahan dari opini yang kita keluarkan itu. Makanya sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya, maksudnya di luar keberagaman kualitas KJPP ya, tapi kan maksudnya sekarang ini kan juga dari MAPI, dari DPP juga kan udah banyak nih ngelakuin pelatihan, workshop atau seminar yang emang topiknya yang lagi dibutuhin gitu ya. Belum lagi juga dari P2PK kan juga ngelakuin monitor sama pembinaan juga lumayan intens gitu. Jadi kalau saya bilang penilai internal itu kan juga banyak ya tugasnya ya Bu ya, dari mulai ngedata aset-aset pengelolaannya bank yang jadi ini asetnya bank. Nah, tapi juga KJPP rekanan juga nge-review juga nih kapan nih jatuh tempo buat perpanjangan PKS segala macam. Nah, nanti juga dari kelolaan asetnya itu juga kapan yang harus jatuh tempo, harus dinilai kembali. Nah, kalau pendapat saya sih lebih baik dengan
banyaknya tekanan juga internal di dalam banknya sendiri, angka baiknya kalau misalnya penilaian untuk jaminan awal ya, awal mulanya nasabah masuk bawa jaminan itu dilakukannya sama penilai eksternal. Tapi kalau nanti penilaian ulang, nah itu baru boleh deh internal gitu. Soalnya ya itu tadi kan, maksudnya punya satu independensinya pasti lebih ini di KJPP lah, lebih firm di KJPP. Karena kalau misalnya di internal kan udah survei belum ini misalnya dari AO-nya gitu, udah disurvei belum? Tapi Bu, maaf saya potong. Mungkin untuk penilai akan bilang oh lebih firm dengan KJPP, tapi untuk pihak bisnis lebih enak penilai internal. Oh iya bisa diobok-obok. Makanya itu tergantung dari supervisi yang mengepalai penilai internal. Betul. Kuat apa enggak? Punya idealisme apa enggak? Kalau saya tuh bayanginnya gini loh, penilai internal itu dia lebih data terkait objek penilaian atau data debitur lebih terbuka tuh, lebih memahami, nggak gitu ya? Maksudnya gini, misalnya kalau kita internal kan yang dampingin kan ya maaf ya, apa kita belum selevel sama akuntan publik atau penilai bisnis yang level manager atau owner, kadang driver. Kita potong dulu kalau gitu. Ini penilai internal kan hanya untuk aset-aset properti sederhana. Iya. Kalau aset properti sederhana itu saya bilang tipikal. Dan kalau saya ini sebenarnya problemnya gampang kok. Kalau database-nya kita itu sudah kuat, mau internal, mau eksternal, mau apa, itu no issue. Ya, itu kan itu semua kita tahu lah. Masalah itu kan kemarin ya salah satu kalau blessing in disguise-nya RU-nya pending sementara itu adalah kita bersama-sama menyusun database itu bersama-sama pemerintah. Itu kesana bocorannya. Nah, itulah kan, tapi kan kita mengesampingkan cerita itu dulu deh. Kalau di perbankan, bayangan saya kalau kita tuh yang paling kita takutin itu kan data pasangan ya Bu ya, di lapangan. Maksudnya data pembanding yang disetting dan sebagainya. Nah, kalau dia penilai internal, dia kan bisa dapat dulu dia ngajuinnya berapa. Loh, atau kan ini tadi ya? penilai kita melakukan penilaian itu kan nggak pernah melihat dulu berapa ini berapa. Aslinya itu nggak ada hubungannya loh. Oh, sebelum kita menyimpulkan nilai itu loh masuk form ceritanya. Nggak ada di sana. Nggak ada penilai internal pun nggak akan pernah melihat dia ngajuin kreditnya berapa. Iya nggak tahu. Nggak ya. Nggak. Kalaupun tahu Bu, tapi itu kan nggak pernah dirilis. Itu adalah hal yang berbeda. Jadi ya, sebagai pertimbangan aja. Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi kita melakukan penilaian itu benar-benar pure murni lihat aset. Kalau data yang disetting atau apa itu maupun antara penilaian internal kalau ketipu aja, makanya di situ database-nya perlu. Ya itu. Nah kalau misalnya terjadi, maksudnya yang di luar kuasanya penilai tadi ya. Kalau di internal apa Bu atau mekanismenya bagaimana? Nah kalau di kita kan ya di samping ada tuntutan gitu kan, pembuktian, penjelasan dan sebagainya. Kalau ya sama sih diobok-obok juga. Sama ya. Di internal satu untuk membuktikan bahwa pada saat saya melakukan penilaian, satu dia sudah pasti direkam. Pada saat dia melakukan pengecekan data. Itu pada saat nanti terjadi kasus, kalau dia sudah melakukan itu, ya dia nggak bisa disalahkan. Oh begitu. Dia sudah melakukan sesuai SOP, dia sudah melakukan sesuai standar profesional yang ada, dia sudah melakukan ini. Kalau ya ibaratnya ya, memang jam terbang yang tadi saya bilang jam terbang itu sangat ini. Pada saat dia menawar antara orang baru sama orang yang sebelumnya jam terbang pasti akan beda. Cara pendalaman datanya. Cuma maksudnya kalau tadi Pak Muklis maksud tuh kalau misalnya ada masalah gitu, misalnya macet atau apa gitu, nah itu kan tetap aja penilai internalnya tetap aja ditanya-tanya di investigasi. Meskipun yang melakukan penilai eksternal internalnya juga tetap. Kenapa ini? Karena kan nggak ada review. Nggak ada review, nggak ada apa kan. Jam terbang itu kan korelasi ya sama
kompetensi juga apa saya tiba-tiba teringat begini, kenaikan biaya jasa itu kan apa seharusnya berkorelasi dengan pelayanan dan profesionalitasnya si penilai publik gitu ya. Nah masalahnya tuh yang saya lihat nggak tahu nih benang merahnya di mana ya sebenarnya. Seakan-akan jadi 500 ke 750 ke 1,2 itu kan harusnya memang menghargai pengalamannya si KJPP. Ya. Tapi di pasar itu terutama perbankan melihatnya mau pengalamannya dituntut tapi biaya jasanya tetap yang di level entry biaya, level gitu. Enggak, kalau biaya jasa sebenarnya nih ya kalau bank itu karena dia dia itu nggak ngambil 1 rupiah pun, dia hanya antara itu kan diserahkan ke customer. Makanya itu kan akhirnya dari 750 ke 1,2 itu ada penilai properti sederhana. Oh ya. Ininya kan kalau di penilai internal ngasih biaya jasa juga ya? Di penilai internal nggak ada biaya jasa, kalaupun ada itu pun nanti ditarik hanya untuk untuk mengimbangi operasional dalam dia kesana kan harus ada bensin dia dan itu jauh fee-nya jauh, maksudnya ada fee tanpa memperhitungkan gajinya si penilainya dong. Iya, karena kan makanya itu dia jauh. Jadi customer itu pada saat dia menggunakan penilai internal pasti akan ditarik fee juga, tapi cuma rendah. Kalau di Bumia dulu juga memberikan tarif untuk penilai internalnya? Enggak. Jadi itu sih pakai penilai eksternal semua. Yang itu sih pas belakangan baru. Kalau misalnya gimana kalau kita pakai penilai internal gitu. Tapi waktu pas dulu sih pakai penilai eksternal semua. Penilai internal itu hanya untuk review dan penilaian ulang. Oke, kalau dia pendidikannya berarti tadi kan hampir semua sudah gitu. Bagaimana dengan ini? Kalau di kita kan ada PPL, ada training. Itu PPL lah ya. Biasanya internal. Secara internal ya. Secara internal. Itu secara internal apa topiknya? Jadi bisa aja kadang-kadang misalnya manggil pembicara gitu ya dari orang penilai publik gitu. Atau waktu pas dulu pas saya masih di bank ya karena saya penilai publik ya saya ngasih gitu. Kalau enggak mereka belajar dari studi kasus yang ada di banknya. Yang ada di banknya. Jadi ya itu tadi jam terbang itu kan tidak harus diri sendiri yang ngalamin. Bisa juga dia belajar dari yang lain, kalau ada kasus seperti ini, ini penyelesaiannya kayak apa, ini apa itu bisa jadi ini juga gitu. Pembelajarannya dia ke depan. Apalagi yang saya bilang tadi di penilai internal kan hanya properti sederhana, yang itu sebenarnya notabene tipikal kok. Bukan bilangnya aja properti sederhana, nyatanya plafonnya sekarang 10M. Nah 10M itu udah gak sederhana. Ya kasih 10M siapa? Nah itu kan karena ada sesuatu yang baru lagi nih. Aku kadang ngeliat gejolaknya, waduh. Nah waktu pas dulu itu adanya PS itu kan juga karena permintaan dari bank kan, karena banyak daerah yang belum cover sama KJPP gitu. Sementara dari bank sendiri kan juga belum cukup nih penilai internalnya. Makanya ada nih diadain lah PS deh buat memenuhi kebutuhan perbankan gitu. Nah itu tuh udah jalan sekitar 10 tahunan ya kalau nggak salah PS ya. Kurang lebih ya. Nah sekarang kok udah PS ini udah nyebar nih, udah sangat mumpuni nih buat memenuhi kebutuhan perbankan. Perbankannya malah punya internal sendiri. Tambah dibesarkan internal. Dengan boleh ngerjain yang sampai lebih tinggi malahan daripada PS. Nah, saya nggak ngerti itu alasannya dari regulator apa gitu. Kok sampai nggak sinkron gitu? Nggak sinkron. Nah, ada bocoran ini pasti penyakit ya. Yang pasti ada ketidakpuasan. Ada ketidakpuasan, akhirnya masuk ke regulator dengan melihat kondisi begini, apalagi malah fee-nya juga naik, padahal ini begini, ini begitu, ini begitu. Disinkronisasi inilah yang akhirnya membuat. Kalau tidak kepuasan terhadap kompetensi, mungkin agak
kontra ya kalau mau pakai internal. Ya kan maksudnya internal banyak yang masih level dasar ya Karena dalam. kan yang dikerjain sama internal hanya penilaian sederhana kan, Saya properti konteks sederhana. 10M kan udah nggak sederhana, maksudnya saya ke sana. Enggak, pasti kan Nggak ada dibatasin penilaian sederhana kan, itu hanya Enggak, 10M kalau kan ya. di internal itu sudah ini untuk sederhana kok. Oh gitu. Cuma kan memang sekarang itu ada aset-aset meskipun dia rumah lah katakan, tapi kan nilainya sudah tinggi. Ya, Katakanlah kalau rumah di di Pondok Jakarta. Indah, rumah Ya. itu Tapi untuk akhirnya juga mengakomodasi kayak itu gudang sistemnya. apa kayak gitu juga akhirnya dibolehin Bu internal. Sebenarnya gudang juga Ya kan kalau sebenarnya kan gudang juga tipikal yang sekarang kan banyak gudang-gudang yang itu juga kan. Yang Ya. saya lihat kan gitu, ada kok bang itu yang bahkan sekelas pabrik pun kalau 10 miliar internal dulu yang jalan. Nanti kalau nilainya Iya, kadang-kadang ada juga gitu. Jadi internalnya dulu jalan, mereka udah tahu nih kira-kiraannya berapa menurut mereka. Tapi itu problem loh. Iya, Nah, iya. maksud Itu saya problem itu loh. Problemnya kenapa? Internal katakanlah mengeluarkan ini menilai suatu aset ya. Iya. Internal mengeluarkan katakanlah 10. Terus habis itu Eksternal baru tunjuk KJPP eksternal. turun. Ternyata KJPP nilainya minimal harus sama. Iya. itu maksud saya. Nah, itu masalah. itu yang menjadi pentingnya supervisi Hmm. penilai di bank. Betul. Pasti ngerasain ya. Kok enggak, kalau kemarin sih saya enggak apa kalau di bank saya kemarin nggak ada sih kayak seperti itu Bu. Cuma maksudnya pas saya di KJPP, nah saya ngalamin seperti itu. Ada rekanan yang saya bank yang saya rekanan itu ngelakuin seperti itu. Dia udah jalan dulu, terus abis itu nunjuk KJPP itu Bu bisa segini nggak tapinya gitu. Udah Soalnya ngompesin internal dulu. udah keluarin segini Nah, nih itu. gitu. Ya, itu yang Padahal saya propertinya nggak sederhana. enggak sih, masih Ya. sederhana sih. Oh masih sederhana. Cuma Oke. maksudnya ya kita kan nggak bisa dipatok seperti itu kan. Ya. Ya semoga itu juga memang kalau nggak sederhana masih gampang Bu. Nanti tinggal ngebandingin ininya Data ya. ya. Data lah ya. ini sederhana sih, cuma Ya. misalnya Iya. tanah kosong. Iya, enggak atau- kalau sederhana masih enak Bu. Kalau nggak sederhana itu yang pening. Loh, enggak, tapi kalau misalnya dia udah internal dapatnya segini soalnya, kenapa bisa dapat segitu? Nah itu dia Itu. kan, makanya itu yang kita iniin. Apakah pada saat ini yang suka jadi problem ya. Harusnya saya bilang penilai internal maupun eksternal gapnya juga nggak jauh loh. Iya. Harusnya ya. Iya, Nah, betul. makanya itu di situ pentingnya internal yang punya integritas, Betul, punya independensi, itu. berani gitu. Itu di situ yang kita tuntut itu. Kita semua berharap sama kan, mau di internal mau di eksternal standarnya dipakai sama, KPI-nya kan sama. Harusnya. Cuma kalau di sebelahnya dia langsung ada yang nguing ya kan susah loh. Habis itu nggak semuanya habis berani. itu habis itu terus Habis itu pindah loh ke Jayapura. kalau nggak jadi naik ini loh tahun depan, nggak jadi naik pangkat loh tahun depan. KPI-nya turun gitu ya. Iya. Nah, itu yang problem. Karena maksudnya nggak ada yang nggak selalu ada yang orang kuatnya lah gitu ya istilahnya gitu, yang berani defense gitu dan punya data, punya pengetahuan yang sebenarnya cukup. kalau di situ ada orang yang memang benar-benar kuat, benar-benar mengerti teknis, benar-benar tahu penilaian itu seperti apa. Ya, karena tinggal ini dia akan letau atau pindah ke Jayapura atau apa itu sih sebenarnya itu makanya saya bilang penilai internal lebih berat dibanding eksternal itu seperti itu. Yang menjamin kalau di penilai eksternal kan kita ada fungsi pengawasan dari BPK ya, makanya saya membuat, bilang tadi baiknya kalau penilaian awal untuk pintu masuk awal calon nasabah itu pakai eksternal, pakai KJPP. Nah internal baiknya ya pas penilaian ulang. Diselang-seling lah kalau nggak gitu ya. Seling nanti kalau hasilnya harus sama lagi. Sama aja sih memang. Iya juga sih. Emang sebenarnya satu kok. Dunia ini tuh akan ideal kalau memang orang itu mau idealis. Ya enggak, kalau misalnya masing-masing orang tahu porsinya masing-masing. Tahu porsinya masing-masing, tahu tugasnya masing-masing. Ya. Kalau dan tidak mencampuri tugas orang lain. Tangan kanan berfungsilah sebagai tangan kanan, tangan kiri berfungsilah sebagai tangan kiri. Udah cukup kok. Kadang marketing bilang, ini apa? Mana ada yang
segini, kalau ada gue Oh, beli saya nih beli gitu. ya. Itu paling nyebelin tuh. Dia- Padahal kalau beneran dikasih juga nggak dibeli sama dia. Bener ya, yakin ya. Gue cari ini dapet juga nggak mampu beli dia masalahnya. Makanya tekanan-tekanan itu lumayan, Iya. sangat berat, bukan lumayan, sangat berat. Dan di level semakin ke atas itu tekanannya semakin berat, karena yang mutusin dia gitu loh. Misalnya ya yang bertanda tangan, kalau di internal yang bertanda tangan udah di iniin, kok nggak mau, lu ini loh ada yang segini, apalagi kalau ada penilaian tempat lain asetnya sama, itu Ya, loh segini, kenapa kamu bisa bisa. segitu? Iya. Kadang-kadang tuh kan misalnya calon nasabahnya bilang saya udah pernah dinilai sama KJPPA gitu. Terus dibawa lah tuh sama si AO-nya. Ini nasabah pernah dinilai segini. Kenapa ini segini gitu. Dan sementara apa ya? Ya tadi seperti saya bilang kan KJPP ya kita udah agak-agak tahu lah gitu ya. Maksudnya tahu sama tahu lah gitu, yang agak aneh-aneh itu siapa gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang tuh pas dapat penilaian laporan dari misalnya KJPPA, terus udah gitu misalnya mau dilakukan minta KJPP lain buat nilai, saya nggak mau ya ngikutin dia. Oh gitu ya. Makanya Aduh, itu aku Kang jadi Asep punya deg-degan. preferen. Bang punya preferen kenapa Nah. saya harus berrekanan dengan KJPP ini karena Iya, itu iya. tadi. Andai kata semua sudah sama, semua sudah ini, sebenarnya nggak perlu. Ya, oke, terima kasih. Ini waktunya udah diingetin sama moderator. Padahal belum selesai loh. Ya kan berarti harus ada sesi selanjutnya, Bu. Ya, ini Gitu. untuk yang udah penilaian yang belakangan belum keungkap. Yang ini belum keungkap. Iya, ini Siap. apa ya? Nanti ini sesi 1.